bisa duduk. Ini masalah wali kota Baik kota mana? Barat. Jakarta Barat. Iya, selalu. Bapak ini saya lengkap semua ya. Saya andalannya sini. Ya, yang saya dapat laporan dia banyak. Intervensi. Tapi nama HP Bapak aja nggak? Ini kan pasti kesirian pelajar. Nama HP Bapak? Ribut udah. Terus ya, itu ya Pak. Oke, ya. Thank you ya. Ini apa? Taman. Masalah apa? Kami dari Kampung Muara. Kasus rusun. Aku udah digusur dari dusun orang tuanya kan waktu itu udah meninggal. Aku tinggal ya sama adik-adik keluar. Kamu tinggal sama adik. Iya. Kepala keluarga Udah siapa? mati. Orang tuanya udah meninggal. Orang tua kamu bukan? Iya, orang tua saya. Nama kamu siapa? Preman. Nama kamu Rima. Iya. Papa ibu kamu SP-nya atas nama siapa? SPN nama saya. SP nama kamu. Cuma gara-gara bujangan nggak boleh. Iya, orang tua udah meninggal. Saya udah digusur. Pokoknya nggak bisa. Kalau udah bisa. Dia banyak ke PT. Aku sekarang udah keluar sekarang aku nggak ada rumah tinggal. Sekian. Atas kematian orang tua saya. Orang tua kamu tinggal situ bukan? Iya, tinggal di situ. Ini KTP itu cuma KTP masih di situ. iya. Itu orang tuanya. Iya, ini orang tua saya udah meninggal. Ada beban apa? Kalau ada orang tuanya kan kita boleh warisan satu salah. Dia kasih tahu. Ini prinsip kita itu bisa turun ke satu generasi gitu. Ya, bisa turun ke satu generasi, paham nggak? Jadi anak mantu boleh. Ya, Oh, kalau bisa kasih tindak lanjut ya. ya saya mau cek dulu. Tolong Pak ya. Kalau kasus tanah saya cek. Ini apa? Sama Bang, Apa? terus tinggal dengan keluarga. Terus SP-nya atas nama saya. SP nama kamu? Iya, Belum menikah juga? belum. Saya masih bisa. Maksud saya dulu dapat dari siapa? Surat yang ke sini Ininya, unitnya. Ah, Saya Beli? Enggak, pengajuan ke UPT. beli, kamu masih beli. Itu UPT-nya Pak. Nggak bisa. Kita tuh nggak mungkin memberikan kepada bujangan. Pasti kamu beli. Nggak, kamu jangan bohong ke saya. Pasti kamu beli. Kalau beli nggak bisa aja. Saya tahu nih. Saya punya teman banyak orang Bagan. Saya dari belum jadi gubernur, wakil gubernur, saya sudah tahu banyak teman saya itu tinggal di rusun. Beli sama nelayan, Pek Gotiau dulu. Benar, belinya Pek Gotiau loh. Ada oknum RT RW yang main. Cuma saya pikir, ya sudah, dia orang udah beli nggak apa-apa. Cuma sekarang kita lakukan penertiban. Kalau yang ada orang tuanya meninggal, kasih ke dia bujangan, kita kasih. Kalau enggak, saya susah mau bela. Kalau kasus ini saya kasih. Sebetulnya ini pun nggak boleh dikasih. Kalau saya mau tindak, semua kain yang beli itu masuk penjara loh. Pasti masuk penjara kali. Kenapa? Karena rusun itu cuma diperuntukkan untuk orang penghasilan 3 juta atau 5 juta ke bawah. Kalian punya mobil semua. Makanya itu aja saya sudah pikir, ya udahlah, kesalahan yang dulu sudah. Jadi kalau ada orang tua saya bisa kasus ini, kalau ini nggak bisa gitu. Kamu mesti cari kos tempat lain, ya. Nggak bisa, kamu mesti cari kontrak tempat lain. Karena ini rumah subsidi. Bayar pemerintah resmi itu cuma goceng loh sehari. Kamu mau punya apartemen mesti bayar sampai jetiau. Saya nggak bisa kau bantu. Kalau ini orang tuanya nama itu saya kasih.
Kalau kayak ini nggak bisa. Karena kamu beli bujangan, tidak salah. Kamu waktu saya sama dulu dia nggak bisa. Ini Pak. Kalau tua kamu tinggal di mana? Sama saya. Sekarang tinggal sama kamu. Kakaknya semua udah nama di sini rusun semua Pak. Coba. Kenapa nggak pakai nama orang tua kamu? Kalau saya kan dia keterbatasan Pak, maksudnya dari sana. Ada orang tuanya sini. Ada semua barang Pak. Oh, mau barang bisa. Mana itu? Jadi, Pak Kamil, kasih tahu mereka kalau yang ada orang tua nggak bisa diusir. Waktu bisa SP. Jadi bujangan pakai nama dia gitu. Kecuali bujangan pasti nggak ada keluarga orang tuanya. Kalau misalnya contoh, kalau bapakmu meninggal, kamu masih bujangan, apa kamu mesti diusir? Prinsip berlaku turun satu turunan itu anak atau mantu. Kalau dia nggak kawin, anaknya gimana? Kamu usir? Nggak boleh dong, nggak benar gitu loh. Kalau ini benar. Panggil mereka. Kau pikir dia ngerjain kita nih, hati-hati nih. Nggak, hati-hati orang rusun ngerjain kita nih, pada rusun. Ya kamu fotokopi kasih. Ya, ini sama juga kasusnya. Orang tua yang mana? Orang tua saya masih, ini kemarin punya kakak saya, dia udah habis menikah keluar. Jadi tahun ini kan saya lagi menunggu, saya sudah nikah, menunggu hari keluar dari. Jadi kamu udah tinggal di rusun udah lama? Sudah lama Pak. SP-nya nama siapa? SP yang masih nama kakak saya. Ini kakak saya udah kawin. Kenapa nggak baik nama? Kan kalau balik nama katanya harus pakai biaya. Nggak ada biaya. Ini sejak kapan namanya keluar? 2011-2012. Ini apa domisili gitu? Ini juga Pak Kamil. Ini aku hati-hati kepala UPT main ini. Kepala UPT kita main, panggil dia datang. Panggil Ika sama UPK atau UPT ketemu aku. Dia main ini. Mereka sengaja pura-pura bodoh. Lo harus pelajari kasus ini. Dia tinggal kakak adik udah lama, udah ada SP. Kakaknya keluar, ganti nama dia udah tinggal di dalam, dia menikah, harusnya kasih SP. Jadi nanti kita ngomong kayak gini, pasti ke POPT main lagi, semua orang dipindahin masuk jualan lagi. Jadi ini sengaja dia mainin. Lu mau tegakin aturan ini, dia mainin ini. Udah tetap pun nggak kasih surat saya begini Pak. ya udah, ini tetap kasih panggil dia datang, mereka mainin. Aku mau lihat mukanya kepala UPT itu, tau gak? Pasti bajingan atau apa dia. Pagi Pak. Ya, ini apa masalahnya? Lu atur ketemu aku, lu ngomong sama Ika, kasusnya jelas. Jangan kita suruh peraturan A, dia sengaja bantai yang B sama C, tau gak? Kalau kita tanya, kan lu yang suruh gua tutup A. Begitu kita kasih ini, A dilolosin, bajingan tuh gitu. Apa ini? Masukin dulu, aku nggak berani janji loh. Sudah dimasukin Pak minggu lalu, sudah minggu Saya nggak berani janji, karena jadwal saya susah. Ibu lihat aja turun dari mobil udah kayak begini, Bu. Ya, masih ya. Pak ya, terima kasih. Ini apa ya? Dari Node Jakarta Barat. Oh, Ya, saya undang Bapak pernikahan. Kita berdua warga Jakarta, tapi kebetulan orang tua di Surabaya, jadi nikahnya di Surabaya. oh jauh banget. Bapak Cuman liburan. balik ke Jakarta, tapi hari Minggu Pak. Siapa tahu mungkin Bapak. Kita foto bareng boleh nggak Pak? Iya, kita juga nanti mau foto. Selamat Kiri aja, kan kiri nggak? Iya. Kanan kiri ya. Iya, iya. Boleh. Pak boleh foto ya Pak. Mari Bu, parkirannya Bu.
Foto saya Mbak. Mbak Kartika. Lapor dulu. Terima kasih banyak Pak. Salah apa? Kasus hukum ketemu Kamilius. Bisa tertinggal Pak di situ Pak. Ini Pak, apa namanya? Rumah orang tua itu rumahku kita. Ini nggak pernah dibantu berapa dulu. Banjir ya banjir. Dia masukin aja kita cek. Kita cek ya. Usaha. Ini berkas saya sudah masuk laporan. Saya justru mau bertanya, kok di pemerintahan Pak Ahok bisa ada orang bikin tower BTS hampir setahun tanpa ada PTSP kecamatan. Bongkar ini. Makanya saya ingin, Kita cek mungkin sekarang PTSP. iya nggak ada PTSP-nya Pak Ahok. Udah hampir setahun. Kita cek deh ya. Ya, terima kasih Gus Ahok. Kadang-kadang lapor keluar aja cepat. Siap. Terima kasih. Udah ada? Udah, siap. Udah masukin belum itu aja? Ini udah ada nih. Oh, terima ini. Saya itu Pak Wargo bilang apa kita ada kemudian itu tarik yang kamu semua. Nah, sekarang beliau ini untuk mencure aja. Masalah apa ya? Masalah rumah itu kan? Menyawang itu ya masih dibeli. Kita sih pasti beli. Karena kan saya udah mengeluarkan biaya yang Kita akan beli kok, Bu. Yang penting Ibu kirim surat ke kita bisa ada pressure, kita asal tidak ya di parkir masukin surat lagi gitu. Karena kemarin sekali lagi. oh gitu. Tapi begini yang ada pertanyaan saya, ini kan udah masuk ke pimpinan DPR, keluarnya kan nggak punya BPP. Cuma itu nggak bisa full 2.200, cuma 1.000. Kenapa nggak bisa? Oh, nanti akan dipotong. Iya, itu uangnya nggak pakai. Masih ada hak milik nggak pakai. Iya. Dua sedikit. Iya. Nah itu saya yang pertanyaannya apakah kalau apa kan Kalau itu harganya kenapa? 40%. Enggak, itu kan ini Tadinya HGB. mau dilebarin jalan kan? Jadi mau Iya, lebarin iya. jalan kan? Belum tentu lebarin. Iya. Biasanya kalau lebarin kalau sertifikat kami tidak bayar, Mau itu. harus bayar. Iya. Karena memang kami yang mau bebasin kan, bukan kewajiban Anda kan, harus bayar. Iya. Jadi itu Ajuin aja dua. dua ya. Jadi saya lanjutin ya yang hak pakainya ya. Oke. Karena kalau hak pakai kan cuma dibayar 40%. Kita sekarang bisa pakai appraiser loh, Oh gitu. bisa appraiser juga. Karena kalau di DPR itu harga Ya, makanya kirim surat yang aja, itu lain. sampaikan ini rumah saudara Pak itu dengan Pak Argo tunggu saya dengan saya. Saya bilang kita benar minta harga terbaik NGOP atau harga pasar yang mana terbaik. Itu beda. Terus Pasarnya tergantung tinggi appraiser. enjoy. Tinggi enjoy. Sedikit. Karena mungkin di gang ya, nah, makanya tergantung. Jadi itu yang dipakai yang mana? Makanya tergantung kirim surat pada kita. Biasanya Karena kita, pajaknya udah saya bayar sesuai dengan NGOP. ya minimal kan kalau nggak kan NGOP, boleh masukin. Kita foto masih ya. Kita fokus ya. Pak, maju dikit Pak. Pak, maju dikit Pak. Pak, ini kan visual KPK Pak. Itu kan ada kan sebenarnya itu tentang raperda ini dikarenakan suapnya itu untuk tidak korup Pak. Itu tanggapannya tidak? Saya nggak tahu. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya saya mau naik ke pengadilan. Jadi Itu aja. komentar Bapak nanti bisa. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis harusnya nggak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Gimana cara bikin? Jadi nanti kira-kira Bapak akan melengkapi informasi apa aja begitu? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu. Saya sampaikan supaya untuk melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga, saya nggak berani kan. Dan ini urusan KPK kan dia profesional, dia lebih tahu lah.
ada apa, nggak korum gitu kan. Saya nggak bisa duga. Pak, menanggapi warga luar Batang yang masih belum mau digusur, Bapak siap menghadapi gugatan dari warga luar Batang? Ya silakan gugat saja. Sekarang dia mau gugat juga lucu kan. Dia mengakui bahwa dia adalah orang kampung akuarium namanya. Luar Batang. Ini mirip-mirip kasus Kampung Pulo nih. Yang kita tertibkan kan yang di sungai. Tapi mengaku orang Kampung Pulo. Padahal justru dia kan mereklamasi. Nah sekarang apakah benar dia namanya orang luar Batang? Cuma diterusinnya nama luar Batang. Saya tanya. Tahun 60-an itu namanya akuarium. Sampai tahun 80-an baru pindah. Berarti mereka menduduki itu tahun berapa? Di atas tahun 80-an. Terus saya tanya lagi, kita punya bukti. Saya udah kerjasama dengan arkeolog. Dan kita mau lakukan istilahnya restorasi. Jadi kita arkeolog bersyukur nih. Karena begitu dibongkar, beberapa arkeolog dikeruk, kelihatan benteng-benteng yang lama. Sampai lubang pintunya semua. Nah sekarang kita mau gali lagi ke dalam pakai sistem pompa supaya orang bisa merasakan benteng yang lama seperti apa. Terus sekarang justru di atas beton itu dipasangin bata-bata merah dari penghuni liar. Nah bagaimana kamu mengklaim nenek moyangmu di situ? Saya tanya, kalau zaman Belanda ada gudang VOC, dia kasih nggak kamu bikin rumah di atas gudangnya? Logika aja. Terus ada pasar heksagonal. Di tengahnya kosong untuk orang lalu lalang. Bisa nggak kamu bikin rumah? Justru saya ngarap mereka gugat. Kalau mereka gugat, saya kan gugat mereka balik pasti. Bagus ini. Harus gugat mereka. Hari ini penggusuran lagi di Kampung Leuser, Pak. Kampung Leuser saya lagi pelajari. Saya udah tanya camat sama wali kota ada apa. Apakah begitu penting? Kan saya sampaikan, yang prioritas kita gusur adalah kalau mau normalisasi sungai atau waduk atau hijau. Itu yang penting. Ini kira-kira yang kita mau tertibkan. Itu pun harus ada rusun. Misal contoh, ada kasus yang di luar ini yang kita tertibkan. Adalah kasus Pulau Mas. Kenapa? Karena ada Asian Games. Saya bisa terlambat membangun equestrian. Itu kita lakukan. Nah sekarang saya tanya sama Dirut PAM. Kamu mau tertibkan itu untuk apa? Kan rusun kita agak terbatas nih. Kamu mau tertibkan itu untuk apa? Dia bilang itu hijau. Oh hijau memang orang itu nggak boleh tinggal di sana. Sertifikat PAM Jaya ada nggak? Ada. PAM udah kasih kita. PAM justru mau balikin karena ini hijau. Dia bilang mau bangun air petra. Oke, air petra bagus. Tapi kalau rusunnya belum siap, perlu nggak tertibkan. Terus mereka lapor lagi ke saya. Itu mah bukan orang rusun Pak, penyewa semua lebih banyak. Jadi keluarga PAM nyewain. Oke, kalau itu salah. Kamu tanya dulu sama mereka. Penyewa ada KTP DKI nggak? Ada. Kalau ada KTP DKI ya kita wajib juga menyediakan walaupun prioritas bawah. Kalau belum ada rusun, ya tunda dulu. Ngapain sih? Jadi eksekusinya akan ditunda. Itu. Tapi bisa nggak kasih mereka izin untuk menguasai tanah itu? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di atas sertifikat kami. Nah itu hijau. Jadi jelas nggak bisa. Pak, DKI kan beberapa waktu sering kalah Pak dalam kasus tanah seperti itu. Contohnya kayak Meru yang kemarin. Sebenarnya upaya Pemprov DKI untuk mempertahankan aset itu seperti apa sih Bu? Pak? Kita udah pertahankan dengan baik, dengan pengacara macam-macam, advice dari luar. Jadi kadang-kadang putusan bukan di tangan kita. Ya sama aja saya tanya sama kamu, Undang-Undang Pokok Agraria sejak tahun 93 udah nyatakan semua tanah fair funding itu udah 30 tahun selesai. Jadi hakim kan masih terima untuk diperkarakan. Nah itu bukan wewenang saya. Bukan karena kurang pengacara dari DKI Enggak, sendiri, bukan. Pak. Kadang-kadang memang mungkin juga ada oknum yang tidak keluarkan data yang betul, bukti. Saya nggak tahu. Itu Nanti, dari dalam dan luar. iya bisa. Untuk pelaksanaan UN sendiri di Jakarta sejauh ini? Saya kira bagus, secara SMA semua bagus. Jakarta saya kira relatif tidak ada masalah. Saya kira sistemnya semua infrastruktur nggak masalah. Infrastruktur curangan sih kurang. Kecurangan saya kira juga integritas cukup lumayan ya, di atas 73, 75. Tapi terkait komputer yang saat ini cuma terbatas Pak. Ya itu tahun depan kita pikirkan bukan harus semua dibeli. SMA sama SMP digabung saja.
saling pindah numpang aja gitu. Tapi ada SMP di Jakarta Pak yang katanya dikabarkan pakai laptop sendiri tuh Pak, bawa laptop untuk ujian. Boleh aja kalau mereka mau. Kan itu kan ada password. Tapi nanti sistemnya tidak masalah gitu Pak. Nggak masalah, tinggal colok itu. Pak, untuk evaluasi pengalaman santri Pak. Evaluasi ERP Pak sejauh ini. Kita sampai kemarin sebelum sampai tanggal 15 ini bahwa kita sementara udah pastikan pagi tidak ada kerinduan. Nah sekarang tinggal kita evaluasi apakah sore juga tidak ada atau sore dipertahankan. Nah itu yang kita lagi evaluasi. Kalau evaluasinya saya lihat juga kemacetan mirip-mirip aja kok sekarang. Setelah hampir sebulan orang Jakarta mah pinter nyari-nyari jalan alternatif apalagi ada Waze. Pertama aja kan euforia kan semua mau pulang cepat. Sekarang juga relatif. Waktu ada 3-in-1 macet nggak Jakarta? Macet juga kok. Nah sekarang malah penumpang bus tingkat kita mau tambah lagi operasi bus tingkat. Sekarang udah 4.000-an. Meningkat tuh 4.000. Kemungkinan dihapus ya Pak? Hanya 6 bus. Berarti satu bus 800 orang tuh sepenuh sesak bus tingkat itu. Nah kita mau beli lagi bus tingkat 25 untuk jalanin gratis. Ini cukup lumayan. Terus ada stereo koridor 1. Lumayan loh. Banyak teman-teman saya bilang dia kalau mau ke kota gitu dari selatan ya. Dia parkir mobilnya di hotel, dia naik Transjakarta katanya. Cepet, enak lagi katanya. Makanya dari dulu saya bilang beli Scania, beli yang MAN, yang kelas atas dong, yang suspensinya independen. Biar naiknya juga merasa empuk gitu kan. Oke kok. Pak, ke istana kan ketemu sama Risma, sama Jokowi Pak. Itu pertemuan membahas apa? Ketemu Pak Jokowi di ujung, aku mau ke Risma di sini. Ada bahasa pilkada gitu Pak. Ada yang terakhir. Data dari warga Pak terbusuk Pak. Mohon maaf ya Pak. Yang di Blok B1 Kemayoran Jamal jalan-jalan ke ujung. Ini kan yang kasus Kemayoran kan, Iya. punya GBK apa PPK ya, BPKK. PPK kan, Tolong Pak, anak-anak terlantar. Dimasukin ke loket ya. Saya lewat rumah susun siapa? Pak Parasa. kalau bukan gusuran nggak bisa. Ya Pak, Iya. ya Pak. Pak, dong Pak. Kan ada warga yang tulisannya Nggak tahu, saya belum tahu. Ayo Pak, nanti tunggu ya. Tahu. Kaki deh. Belum ini, belum ikuti. Sehat ya, Pak. Terus ini nama luar Batang. Saya tanya, tahun 60-an itu namanya akuarium, sampai tahun 80-an baru pindah. Berarti mereka menduduki itu tahun berapa? Di atas tahun 80-an. Terus saya tanya lagi, kita punya bukti. Saya udah kerjasama dengan arkeolog, dan dibuat kita mau lakukan istilahnya restorasi. Jadi kita arkeolog bersyukur nih, karena begitu dibongkar, beberapa arkeolog dikeruk, kelihatan benteng-benteng yang lama. Sampai lubang pintunya semua. Nah sekarang kita mau gali lagi ke dalam, pakai sistem pompa, supaya orang bisa merasakan benteng yang lama seperti apa. Terus sekarang justru di atas beton itu dipasangin bata-bata merah dari penghuni liar. Nah bagaimana kamu mengklaim nenek moyangmu di situ? Saya tanya, kalau zaman Belanda ada gudang VOC, dia kasih nggak kamu bikin rumah di atas gudangnya? Logika aja. Terus ada pasar heksagonal, di tengahnya kosong untuk orang lalu lalang. Bisa nggak kamu bikin rumah? Justru saya ngarap mereka gugat. Kalau mereka gugat, saya kan gugat mereka balik pasti. Bagus ini, harus gugat mereka. Hari ini penggusuran lagi di Kampung Leuser Pak. Kampung Leuser saya lagi pelajari. Saya udah tanya camat sama wali kota ada apa. Apakah begitu penting? Kan saya sampaikan, yang prioritas kita gusur adalah kalau mau normalisasi sungai atau waduk atau hijau. Itu yang penting. Ini kira-kira yang kita mau tertibkan. Itu pun harus ada rusun. Misal contoh, ada kasus yang di luar ini yang kita tertibkan. Adalah kasus Pulau Mas. Kenapa? Karena ada Asian Games. Saya bisa terlambat membangun equestrian. Itu kita lakukan. Nah sekarang saya tanya sama Dirut PAM. Kamu mau tertibkan itu untuk apa? Kan rusun kita agak terbatas nih. Kamu mau tertibkan itu untuk apa? Dia bilang itu hijau. Oh hijau memang orang itu nggak boleh tinggal di sana. Sertifikat PAM Jaya ada nggak? Ada. PAM udah kasih kita. PAM justru mau balikin karena ini hijau.
Dia bilang mau bangun RPTRA. Oke, RPTRA bagus. Tapi kalau rusunnya belum siap, perlu nggak tertibkan. Terus mereka lapor lagi ke saya, itu mah bukan orang rusun Pak, penyewa semua lebih banyak. Jadi keluarga PAM nyewain, oke kalau itu salah. Kamu tanya dulu sama mereka, penyewa ada KTP DKI nggak? Ada. Kalau ada KTP DKI ya kita wajib juga menyediakan walaupun prioritas bawah. Kalau belum ada rusun, ya tunda dulu, ngapain sih? Jadi eksekusinya akan ditunda. Itu, tapi bisa nggak kasih mereka izin untuk menguasai tanah itu? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di atas sertifikat kami. Nah itu hijau. Jadi jelas nggak bisa. Pak, DKI kan beberapa waktu sering kalah Pak dalam kasus tanah seperti itu. Contohnya kayak Meru yang kemarin. Sebenarnya upaya Pemprov DKI untuk mempertahankan aset itu seperti apa sih Bu? Pak? Kita udah pertahankan dengan baik, dengan pengacara macam-macam, advice dari luar. Jadi kadang-kadang putusan bukan di tangan kita. Ya sama saya tanya sama kamu, Undang-Undang Pokok Agraria sejak tahun 93 udah nyatakan semua tanah fair funding itu udah 30 tahun selesai. Jadi hakim kan masih terima untuk diperkarakan. Nah itu bukan wewenang saya. Bukan karena kurang pengacara dari DKI Enggak, sendiri, bukan. Pak. Kadang-kadang memang mungkin juga ada oknum yang tidak keluarkan data yang betul, bukti. Saya nggak tahu. Itu Nanti dari dalam dan luar. iya bisa. Untuk pelaksanaan UN sendiri di Jakarta. Lo harus pelajari kasus ini. Dia tinggal kakak adik udah lama, udah ada SP. Kakaknya keluar, ganti nama dia udah tinggal di dalam, dia menikah, harusnya kasih SP. Jadi nanti kita ngomong kayak gini, pasti ke POPT main lagi, semua orang dipindahin masuk jualan lagi. Jadi ini sengaja dia mainin. Lu mau tegakin aturan ini, dia mainin ini. Udah tetap pun nggak kasih surat saya begini, Pak. ya udah ini tetap kasih panggil dia datang, mereka mainin. Aku mau lihat mukanya kepala UPT itu tau, pasti bajingan atau apa dia. Pagi Pak. Ya, ini apa masalahnya? Lu atur ketemu aku, lu ngomong sama Ika, kasusnya sudah jelas. Jangan kita suruh peraturan A, dia sengaja bantai yang B sama C, tau gak? Kalau kita tanya, kan lu yang suruh gua tutup A. Begitu kita kasih ini, A dilolosin, bajingan tuh gitu. Apa ini? Masukin dulu, aku nggak berani janji loh. Sudah dimasukin Pak minggu lalu, sudah minggu Saya nggak berani janji. Karena jadwal saya susah. Ibu lihat aja turun dari mobil udah kayak begini, Bu. Ya, masih ya. Pak ya, terima kasih. Ini apa ya? Dari None Jakarta Barat. Oh, Ya, saya undang Bapak pernikahan. Kita berdua warga Jakarta. Tapi kebetulan orang tua di Surabaya, jadi nikahnya di Surabaya. Oh, jauh banget. Agak Cuman liburan. balik ke Jakarta. Tapi hari Minggu Pak, coba tahu mungkin Bapak. Kita foto bareng boleh nggak Pak? Iya, kita juga nanti mau foto. Iya. Boleh. Pak, boleh foto ya Pak. Mari Bu, kameranya Bu. Luar biasa Bapak. Foto saya Mbak. Mbak Kartika. Lapor dulu. Terima kasih banyak Pak. Kalau kasus hukum ketemu Kamilius. Bisa tertinggal Pak di situ Pak. Ini Dia masukin aja kita cek. Kita cek ya. Ya. Sahok. Ini berkas saya sudah masuk laporan. Saya justru mau bertanya, kok di pemerintahan Pak Ahok bisa ada orang bikin tower BTS hampir setahun tanpa ada PTSP kecamatan. Bentar ini. Makanya saya ingin, Kita cek. Mungkin sekarang PTSP. iya nggak ada PTSP-nya Pak Ahok. Udah hampir setahun. Kita cek deh. Ya.
Ya, makasih Gus Haram. Kadang-kadang lapor keluar aja cepat. Siap. Makasih. Udah ada? Udah, siap. Udah masukin bang, tuh ada. Ini udah ada nih. Oh, terima ini. Tarik saya mengenai waktu itu Pak Wargo bilang apa nanti kita ada kemudian itu tarik yang kamu semua. Sekarang beliau ini untuk lecture aja. Masalah apa ya? Masalah rumah itu kan? Menyawa itu ya. Merah kan? Kita duduk dulu. Ini masalah wali kota. Baik kata mana? Jakarta Barat. Iya, selalu. Bapak ini saya lengkap semua ya. Saya andalannya sini. Ya, nggak saya dapat laporan dia banyak. Intervensi. Nama HP Bapak ada nggak? Ini coba kasih ke Sirian pelajar. Nama HP Bapak? Udah. Terus ya? Itu ya Pak? Oke, thank you ya. Ini apa? Taman? Masalah apa? Kami dari Kampung Muara. Kasus rusun. Aku udah digusur dari dusun orang tuanya kan waktu itu udah meninggal. Aku tidak sama adik-adik keluar. Kamu tinggal sama adik? Iya. Kepala keluarga siapa? Udah mati. Orang tuanya udah meninggal. Orang tua kamu bukan? Iya, orang tua saya. Nama kamu siapa? Preman. Nama kamu Remat? Iya. Papa ibu kamu SP-nya atas nama siapa? SP-nya nama saya. SP nama kamu. Cuma gara-gara bujangan nggak boleh. Iya, orang tua udah meninggal. Saya udah digusur. Pokoknya nggak bisa. Kalau udah bisa. Kalau dia banyak juga perintah. Aku sekarang udah Kita juga udah disuruh keluar sekarang aku nggak ada rumah tinggal. terus ya. Ini hasil kematian orang tua saya. Orang tua kamu tinggal situ bukan? Iya, tinggal di situ. Ini KTP itu masih di sini. KTP masih di situ ya? Iya. Itu orang tuanya. Iya, ini orang tua saya belum. Ada beban apa? Ini kan kita boleh waris satu salah. Jadi kasih tahu kan kita. Ini prinsip kita itu bisa turun ke satu generasi itu. Ya, bisa turun ke satu generasi, paham nggak? Jadi anak mantu boleh. Ya, Oh, kalau bisa kasih tindak lanjut nih. ya saya mau cek dulu. Tahu Pak ya? Kalau kasus tanah saya cek. Ini apa? Sama Pak. Apa? Terus tinggal dengan keluarga. Terus SP-nya atas nama saya. SP nama kamu? Iya. Belum menikah juga? Belum. Saya masih bisa. Tapi maksud saya dulu dapat dari siapa? Ininya Indonesia. Ah, Saya Beli? Enggak, pengajuan ke UPT. beli, kamu masih beli. Itu UPT-nya. Nggak bisa. Kita tuh nggak mungkin memberikan kepada bujangan. Pasti kamu beli. Nggak, kamu jangan bohong ke saya. Pasti kamu beli. Kau beli nggak bisa aja. Saya tahu nih. Saya punya teman banyak orang Bagan. Saya dari belum jadi gubernur, wakil gubernur, saya sudah tahu banyak teman saya itu tinggal di rusun. Beli sama nelayan, Pek Gotiau dulu. Benar, belinya Pek Gotiau loh. Ada oknum RT RW yang main. Cuma saya pikir, ya sudah, dia orang udah beli nggak apa-apa. Cuma sekarang kita lakukan penertiban. Kalau yang ada orang tuanya meninggal, kasih ke dia bujangan, kita kasih. Kalau enggak, saya susah mau bela. Kalau kasus ini saya kasih. Sebetulnya ini pun nggak boleh dikasih. Kalau saya mau tindak, semua kain yang beli itu masuk penjara loh. Pasti masuk penjara kali. Kenapa?
Karena rusun itu cuma diperuntukkan untuk orang penghasilan 3 juta atau 5 juta ke bawah. Kalian punya mobil semua. Makanya itu aja saya sudah pikir ya udahlah, kesalahan yang dulu sudah. Jadi kalau ada orang tua saya bisa masuk sini, kalau ini nggak bisa gitu. Kamu mesti cari kos tempat lain, ya. Nggak bisa, kamu mesti cari kontrak tempat lain. Karena ini rumah subsidi. Bayar pemerintah resmi itu cuma goceng loh sehari. Kamu mau punya apartemen mesti bayar sampai jetiau. Saya nggak bisa kau bantu. Kalau ini orang tuanya nama itu saya kasih. Kalau kayak ini nggak bisa. Karena kamu beli bujangan sudah salah. Saya mau tidak akses sama dulu dia nggak bisa ini Pak. Orang tua kamu tinggal di mana? Sama saya. Sekarang tinggal sama kamu. Kakaknya semua udah nama di sini rusun semua Pak. Kenapa nggak pakai nama orang tua kamu? Saya kan dia keterbatasan Pak, maksudnya nggak bisa. Ada orang tuanya sini. Ada semua barang Pak. Oh, mau barang bisa. Mana itu? Ini Pak Kamil, kasih tahu mereka kalau yang ada orang tua nggak bisa diusir. Waktu kita SP, jadi bujangan pakai nama dia gitu. Kecuali bujangan asli nggak ada keluarga orang tuanya. Kalau misalnya contoh, kalau bapakmu meninggal, kamu masih bujangan, apa kamu mesti diusir? Prinsip berlaku turun satu turunan itu anak atau mantu. Kalau dia nggak kawin, anaknya gimana? Kamu mau usir? Nggak boleh dong, nggak benar gitu loh. Ya kalau ini benar. Panggil mereka. Gue pikir dia ngerjain kita nih, hati-hati nih. Nggak hati-hati orang rusun ngerjain kita nih, pada rusun. Ya kamu fotokopi kasih. Ya, oke. Ini sama juga kasusnya. Orang tuanya mana? Orang tua saya masih ini kemarin punya kakak saya. Dia udah habis menikah keluar. Jadi tahun ini kan saya lagi ngurusin sudah nikah, cuma 2 hari keluar dari. Jadi kamu udah tinggal di rusun udah lama? Sudah lama Pak. SP-nya nama siapa? SP yang masih nama kakak saya. Ini kakak saya udah tahu. Kenapa nggak baik nama? Pak kan kalau bayar nama katanya harus pakai biaya. Nggak ada biaya. Ini sejak kapan kakaknya keluar? 2019 Pak. Ini apa domisili gitu? Ini juga Pak Kamil. Ini aku hati-hati kepala UPT main ini. Kepala UPT kita main, panggil dia datang. Panggil Ika sama UPK, UPT ketemu aku. Dia main ini. Mereka sengaja pura-pura bodoh. Karena saya dibeli ya Pak. Kita sih pasti beli. Karena kan saya udah muatan biaya. Kita akan beli kok, Bu. Dan penting Ibu kirim surat ke kita bisa dari pressure, kita asal tidak ya di parkir, masukin surat lagi gitu. Karena kuadnya sekali lagi. Oh gitu. Tapi begini yang ada pertanyaan saya, itu kan udah masuk ke BPN, keluarnya kan nggak milih. Cuma itu nggak bisa full 2.200, cuma segitu. Kenapa nggak buat semua? Oh, nanti akan dipotong. Iya, itu uangnya dipakai. Masih ada hak ini nggak pakai. Iya. Dua sebetulnya. Iya. Nah itu saya yang pertanyaannya apakah kalau pakai kan Kalau itu harganya kenapa? 40%. Enggak, itu kan ini Tadinya HGB. mau dilebarin jalan kan? Jadi mau Iya, lebarin iya. jalan kan? Belum tentu lebarin. Iya. Biasanya kalau lebarin kalau sertifikat kami tidak bayar, Mau itu. harus bayar. Iya. Karena memang kami yang mau bebasin kan, bukan kewajiban Anda kan, harus bayar. Iya. Jadi itu Ajuinnya itu Pak. dua ya. Jadi saya lanjutin ya yang hak pakainya ya. Oke. Karena kalau hak pakai kan cuma dibayar 40%. Kita sekarang bisa pakai appraiser loh, Oh gitu. bisa appraiser juga. Karena kalau di BPN itu harga 2
Ya makanya kirim surat yang aja, itu lain. sampaikan ini rumah saudara Pak itu dengan Pak Argo terus saya dengan saya bilang kita pengen minta harga terbaik NBOP atau harga pasar yang mana terbaik. Nah, itu beda. Terus Pasarnya tergantung tinggi appraisal. enjoy. Tinggi enjoy. Sedikit. Karena mungkin di gang ya, nah, makanya tergantung. Jadi itu yang dipakai yang mana? Makanya tergantung kirim surat kalau kita. Biasanya Karena kita, pajaknya udah saya bayar sesuai dengan NBOP. ya minimal kan kalau nggak kan NBOP, boleh masukin. Kita foto. Makasih ya. Kita fokus ya. Pak, maju dikit Pak. Pak, maju dikit Pak. Pak, ini kan visual KPK Pak, itu kan ada kan sebenarnya itu tentang raperda ini dikarenakan suapnya itu untuk tidak korum Pak, itu tanggapannya juga Pak? Saya nggak tahu. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya saya mau naik ke pengadilan. Jadi Itu aja. komentar Bapak nanti bisa... Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis harusnya nggak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Gimana cara bikin? Jadi nanti kira-kira Bapak akan melengkapi informasi apa aja begitu? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu. Saya sampaikan supaya itu melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga, saya nggak berani kan. Dan ini urusan KPK kan dia profesional, dia lebih tahu lah. Ada apa, nggak korum-korum gitu kan. Saya nggak bisa duga. Pak, menanggapi warga luar Batang yang masih belum mau digusur, Bapak siap menghadapi gugatan dari warga luar Batang? Ya silakan gugat saja. Sekarang dia mau gugat juga lucu kan. Dia mengakui bahwa dia adalah orang kampung akuarium namanya. Luar Batang. Ini mirip-mirip kasus Kampung Pulo nih. Yang kita tertibkan kan yang di sungai. Tapi mengaku orang Kampung Pulo. Padahal justru dia kan mereklamasi. Nah sekarang apakah benar dia namanya orang Luar Batang? Cuma